Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya Munawar Fuad, juru bicara TKN Koalisi Indonesia Maju, Presiden terpilih Jenderal TNI Kehormatan Haji Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pemilu 2024 telah berjalan aman, damai, dan lancar dengan segala dinamikanya berlangsung satu putaran. KPU Pusat telah menetapkan hasil pemilu nasional tahun 2024 yang dianggarkan sebesar 71,3 triliun. KPU telah menetapkan dan mengesahkan hasilnya secara nasional sesuai jadwal pada Rabu 20 Maret 2024. Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan oleh KPU. Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Kembali, kita terus bersyukur dan merasa bangga. Indonesia, negeri yang kita cintai, menunjukkan kebesarannya sebagai negara majemuk dan plural, penuh keragaman dan perbedaan agama, suku, bangsa, dan ribuan gugusan pulau. Tak mudah untuk melaksanakan pemilu secara serentak. Kita mampu melaksanakan demokrasi dengan damai dan demokratis. Sebuah perhelatan akbar dan super rumit, complicated pemilu 2024 telah berjalan sebagaimana mestinya. Melibatkan 5,7 juta atau tepatnya sebanyak 5.741.127 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilu 2024 yang bertugas di 820.161 TPS. Pemilu dengan menyertakan insan media, netizen, dan pengamat secara terbuka, melibatkan publik dari semua jenjang dan tingkatan di tengah teriakan pemilu curang, tapi tak serta-merta terbukti. Meskipun tentu masih belum sempurna, harus ada perbaikan di sana-sini. Sebagai bagian dari tim pemenangan, juru bicara TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju, saya turut menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, yaitu KPU, baik dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 120 negara, seluruh jajaran Bawaslu, dan juga DKPP. Terkhusus kepada jajaran TNI, Polri, serta seluruh unsur pendukung pelaksana pemilu yang membuat pemilu 2024 berjalan aman, tertib, dan sejuk. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pers media yang selalu sabar untuk meliput. Kami dan kita mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menatap ke depan, kembali bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar, dan untuk membawa Indonesia ke arah kemakmuran dan keadilan. Kami bertekad berjuang dan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Setelah KPU menetapkan dan mengesahkan hasil pemilu nasional, tinggal menunggu proses tahap berikut. Adalah wajar jika ada yang kecewa, tidak puas, atau upaya menggugat hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi menjadi ajang konstitusional untuk memutuskannya. Sementara itu, wacana dan dinamika politik mewarnai adanya usulan hak angket yang diajukan oleh sejumlah fraksi dan anggota DPR. Menariknya, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, menyampaikan sikap kenegarawanan dengan legowo menerima hasil pemilu dan keputusan pemilu nasional, bahkan mengucapkan selamat kepada Presiden, Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka. Semoga lainnya menyusul seperti PKB, PKS maupun PDI Perjuangan dan berbagai elemen lainnya. Sebagaimana banyak kepala negara dan pemimpin dunia telah menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Jenderal TNI
kehormatan Haji Prabowo Subianto bersama Wapres terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia memasuki babak baru kepemimpinan Indonesia maju yang berkelanjutan, yang juga merupakan sukses kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Sebuah semangat baru, rekonsiliasi dan islah telah menjadi teladan bagi bangsa dan negara lain di seluruh dunia, yang sejatinya merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat, bangsa dan negara Indonesia tercinta. Mari kita kawal terus demokrasi Indonesia dengan menjaga apa yang telah baik dan lebih baik, terus memperbaiki apa yang belum baik, dan lebih baik terus lebih baik untuk mencapai Indonesia emas ke depan. Kita juga bersyukur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Hasilnya PDI Perjuangan meraih suara terbanyak dibandingkan partai politik lainnya. PDI Perjuangan meraih 25.000. Alhamdulillah, kita juga bersyukur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga telah menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 untuk partai-partai politik. Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak dibandingkan partai politik lainnya. PDI Perjuangan meraih suara 25.387.279 suara nasional atau setara 16,7% dari total suara yang sah 151.796.631 suara. Dengan perolehan itu, PDI Perjuangan memenangkan pileg untuk 3 kali secara berturut-turut. Kita ucapkan selamat atas kemenangan yang diraih. Disusul Partai Golongan Karya dengan suara sah sebanyak 23.208.654 suara atau 15,28%, dan Partai Gerindra memperoleh 20.071.708 suara atau sekitar 13,22%. Partai Kebangkitan Bangsa dengan suara sah sebanyak 16.115.655 suara atau sekitar 10,61%. Partai Nasdem meraih 14.660.516 suara atau sekitar 9,65%. Demikian juga Partai Keadilan Sejahtera meraih suara 12.281.353 suara setara dengan 8,42%. Partai Demokrat meraih suara 11.283.160 suara sekitar 7,43%, dan Partai Amanat Nasional berhasil meraih 10.984.003 suara setara dengan 7,23%. Sementara itu, partai tertua, Partai Persatuan Pembangunan dan PSI dinyatakan gagal lolos ke Senayan. P3 memperoleh 5.878.777 suara atau setara 3,87%. Adapun Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan suara 4.260.169 suara sekitar 2,8%. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara tersebut turun hingga terdepak dari parlemen bersama Partai Solidaritas Indonesia yang belum mampu meraih posisinya untuk lolos ke parlemen. Menarik karena Partai Persatuan Pembangunan yang berbasis Partai Islam tak lolos ke Senayan, sementara PSI yang santer sering dituduh anti-Islam dan dihujani dengan tuduhan miring, isu penggelembungan suara atau ada cawe-cawe presiden menunjukkan tidak terbukti adanya terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut. Komisi Pemilihan Umum bersikap objektif, suara rakyat, dan perkembangan dinamika politik dalam rule of the game aturan main telah ditegakkan, sehingga semua harus legowo
dan menjadikan satu pelajaran penting dari proses pemilu yang berlangsung sangat dinamis ini. Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Partai termuda berusia 29 tahun sebagai ikon Partai Kaum Muda mengalami kenaikan signifikan perolehan suara nasional dengan memiliki kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Ada lonjakan capaian dari fraksi murni yang hanya 4 menjadi 16 fraksi. Dengan demikian, partai politik yang meraih 4% suara nasional atau lebih berhak mendapatkan kursi DPR RI pada periode 2024-2029. Maka partai politik yang suaranya di bawah 4% tidak akan mendapatkan kursi DPR RI. Terdapat 10 partai politik gagal lolos ke DPR RI, yaitu PPP, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, Garuda, dan PKN. Tentu ini menjadi bahan refleksi kita. Kemana suara rakyat? Di mana legitimasi suara rakyat yang menguap tetapi tidak berhasil membuahkan kursi di parlemen? Ini menjadi bahan penting. Apakah parliamentary threshold 4%, sekian persen, atau tanpa persentase merupakan keputusan nasional yang diperlukan bagi transformasi dan tata aturan pemilu yang lebih adil bagi semua. Pepatah bijak, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji. Dalam kehidupan untuk mencapai sesuatu yang baik, hendaknya berjuang tanpa massa, menang tanpa merendahkan atau memperlakukan lawan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan. Saudaraku, para sahabat, masih di bulan suci ini kita bangun semangat islah, rekonsiliasi, dan silaturahmi untuk mengutamakan pada kepentingan rakyat banyak, kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.